video kali ini kita akan membahas banyak sekali, salah satunya itu tentang apa nih kira-kira? Nah, tentang sinematografi. Nah, tentu bagi teman-teman yang udah senior, udah paham tentang sinematografi, tentang videografi atau bahkan tentang fotografi, teman-teman semua yang udah senior pasti kita sama-sama terus belajar. Nah, di video ini saya cuma pengen sharing kepada teman-teman yang sedang mau belajar videografi, fotografi. Nah, di sini tempatnya. Video ini akan membuat kalian terinspirasi dengan apa yang saya akan sampaikan, yaitu tentang sinematografi. Nah, apa sih sinematografi itu? Nah, kita akan belajar tahapan awalnya, dasarnya, konsepnya seperti apa, bagaimana peran sinematografi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu semua kita akan belajar di video ini. Tentu kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, biar channel YouTube ini terus memberikan informasi tentang sinematografi, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, oke, kita langsung saja. Seperti pembahasan yang saya sampaikan tadi, bahwa sinematografi itu dasarnya itu ya tentu kita udah tahu ya, Pak. Sinematografi itu apa? Di Google bahkan di internet semua ada banyak sekali. Tapi saya tidak membahas ke sana. Saya pengen membahas tentang perkembangan. Nah, perkembangan fotografi itu atau videografi itu sangatlah cepat, secepat sekedip mata kita ya. Tentu videografi, fotografi itu selalu mengalami perkembangan. Nah, di video kali ini sinematografi yang akan saya bahas itu ya dasarnya sekali ya teman-teman. Jadi sinematografi itu dasarnya itu dimulai dari foto. Nah, dari saya sendiri yang ingin saya bagikan itu, dan nantinya gitu ya di video selanjutnya juga nanti akan kita akan belajar tentang fotografi dulu. Karena sinematografi itu kan tentu kita tahu sinematografi itu pembuatan film, karya sebuah film. Nah, sebelum nyampe ke sana itu adalah finish akhir dari sinematografi itu sendiri. Nah, tentu teman-teman kita akan belajar dasarnya dulu ya. Dasar kita buat itu adalah, kalau saya membuat video itu awalnya itu saya mempelajari tentang fotografi. Jadi teman-teman juga harus paham dulu nih fotografi. Seperti kita mau naik motor, tentu kita belajar sepeda dulu baru naik motor, baru bisa naik motor gitu ya. Dan mungkin kita langsung bisa naik motor tanpa belajar sepeda. Bisa sih, tapi ya tidak begitu paham dengan keseimbangan. Nah, itu sebagai ilustrasi saja. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan membahas tentang fotografi. Nanti kita akan membahas semua elemen dalam sebuah fotografi. Fotografi itu apa-apa aja, nanti tentang kita belajar tentang pengambilan gambar dan sebagainya. Nah, tentu bagi teman-teman yang tidak punya kamera DSLR dan sebagainya, jangan berkecil hati dulu, karena dalam sebuah karya atau dalam sebuah seni itu tidak memandang alat ya. Kalau teman-teman punya HP kan ada kamera, nah itu juga bagian utama. Jadi jalan aja dengan apa yang ada gitu ya. Jangan berkecil hati, oh aku kan nggak punya kamera DSLR atau kamera mirrorless dan sebagainya. Nah, teman-teman jangan berkecil hati, tetap aja jalan dengan apa yang ada. Dengan handphone juga nanti saya juga akan membahas tentang trik-trik fotografi dengan handphone, bagaimana menciptakan komposisi, bagaimana melihat cahaya yang pas, bagaimana menciptakan satu gambar yang pas. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan belajar tentang fotografi. Nah, tentu untuk mencapai sinematografi ini sendiri, dasarnya itu kita ke fotografi dulu gitu ya. Nah, fotografi ini nanti kita akan bahas tentang posisi kamera yang pas gimana, pengambilan gambar yang bagus, close up, pakai lensa apa. Nah, tentu saya tidak menggunakan DSLR, tentu saya akan menggunakan dua. Nanti saya juga menggunakan handphone, saya juga menggunakan dengan kamera DSLR gitu ya. Nanti di video berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mempraktek pengambilan gambar atau fotografi itu sendiri nanti menggunakan handphone. Nah, video berikutnya akan kita sama-sama membahasnya. Oke teman-teman, jadi untuk mencapai sinematografi itu dalam proses pembuatan film itu dasarnya itu fotografi. Nah, karena kenapa sih di fotografi? Karena di fotografi itu sendiri berbicara tentang, di situ ada komposisi, pengambilan pada gambar, pengambilan pada foto, pengambilan pada gambar yang pas gitu ya. Nah, teman-teman semua nanti semua belajar, kita sama-sama belajar tentang fotografi. Bagi yang udah jago fotografi ya kita sama-sama terus belajar ya, karena yang udah jago tentu juga akan membantu yang belum jago, biar sama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa menciptakan sebuah karya ya. Oke.
langsung saja teman-teman, fotografi itu banyak sekali nanti yang kita akan bahas, yaitu lebih kepada teknik pengambilan gambarnya saja. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang ISO speed dalam sebuah kamera DSLR yang ada, tapi saya lebih kepada, karena kita hidup di zaman serba cepat, tentu menggunakan kamera. Yang di dalam handphone itu sendiri kan udah ada pengaturan cahayanya berapa, semuanya itu secara auto, jadi secara digital. Nah, kita tidak akan membahas secara DSLR-nya. Namun jika teman-teman pengen bertanya tentang bagaimana penggunaan kamera DSLR, kamera mirrorless dan sebagainya, pengaturan speed, cahaya dan sebagainya, teman-teman bisa berkomentar sendiri. Nanti saya akan bisa membalas kepada teman-teman semuanya, gitu ya. Nah, santai saja teman-teman. Jadi nanti jangan berkecil hati, saya justru nanti mempraktek menggunakan handphone ya, dengan kamera apa yang ada, karena sesungguhnya bahwa karya itu tanpa batas ya. Teman-teman, yuk mari kita berkarya. Nanti kita akan membahas tentang fotografi. Nah, fotografi itu sendiri juga teman-teman, itu semuanya tanpa batas. Jadi saya harap teman-teman semua jangan terlalu berkecil hati kalau nggak punya kamera DSLR. Ya, tentu pakai HP juga. Saya nanti akan mempraktek beberapa tentang fotografi ya. Jadi setelah kita belajar fotografi, ini kan kita mau nyampe ke sinematografi. Nah, sinematografi ini finishnya nanti itu dalam sebuah karya pembuatan film gitu ya. Nah, tapi saya di sini mengajarkan berbagi tentang dasar fotografi itu sendiri gitu ya. Jadi dasar fotografi itu tadi nanti kita akan belajar dasar fotografi, pengambilannya, angle-nya yang pas, terus nanti juga cahaya yang pas, temanya juga nanti kita akan berbicara tentang human interest, bagaimana mengambil kehidupan bermasyarakat pas waktu kita lewat, foto produk yang kita punya foto. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Nah, setelah kita belajar tentang fotografi, kita juga akan belajar nanti namanya editing. Nah, setelah foto yang kita udah ambil, nanti kita akan belajar nih editing foto. Kita juga bisa membuat color grading atau membuat tones pada gambar yang bagus gitu kan. Nanti kita juga akan sedikit belajar tentang Photoshop. Nah, setelah itu, setelah kita udah tahu fotografi, tentu kita akan belajar tentang Photoshop gitu ya. Di video saya berikutnya kemarin ya tentang advertising design ya, di sini teman-teman dilihat video yang di bawah di YouTube ini, teman-teman bisa melihat banyak sekali saya berbagi tentang cara ngedesain produk yang bagus gitu ya. Nah, nanti di fotografi, di editing fotografi itu lebih kepada pencahayaan, pembuatan seperti kita membuat warna sebenarnya kayak yang kekinian kan, dimana warna-warna sinematik pada foto itu yang sangat bagus. Nah, setelah teman-teman udah belajar tentang teknik editing, nanti kita lanjut kepada teknik pengambilan gambar pada video gitu ya. Nah, setelah pengambilan pada video, nanti kita juga, karena kita udah dibekali dengan fotografi itu sendiri, nah nanti teman-teman juga kita akan membahas tentang pengambilan yang pasti itu bagaimana gitu ya. Pengambilan video yang benar itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Pada dasarnya tidak ada batasan sih untuk mengambil gambar video yang baik dan benar ya, tetapi biar orang melihatnya enak gitu ya. Jadi gambarnya enak walaupun dengan alat seadanya, orang bisa menikmati ya. Kita intinya berkarya gitu ya. Jadi dalam sebuah sinematografi itu nanti itu tadi tahapannya. Setelah kita belajar fotografi, kita tahu teknik fotografi, kita masuk kepada editing pada foto tadi. Kita akan membuat warna, kita akan mendesain juga nanti pada gambar-gambar itu juga. Nah, terus nanti setelah kita ke editing, kita langsung ke praktek kepada pengambilan video. Nanti juga di lapangan saya juga akan lebih pada pengambilan gambar itu menggunakan handphone ya. Jadi kalau misalnya wah aku kan nggak punya alat videografi yang komplit, ya jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Sekali lagi saya katakan jangan berkecil hati, karena karya itu sesungguhnya tanpa batas ya. Nanti dari handphone kita ngambil handphone, kita juga ngedit lewat handphone gitu ya. Nah teman-teman, jadi nanti saya akan kasih tahu apa-apa aja yang akan kita gunakan, aplikasi apa aja yang akan kita gunakan gitu ya. Nah nanti kan ada pengguna iOS dan pengguna Android. Nah sama-sama, jadi nanti kita akan membahas tentang pengambilan editing pada video. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu kepada videografi tadi gitu ya. Videografi kita akan bahas bagaimana menciptakan gambar yang baik, membuat konsep yang baik pada videografi. Nah setelah itu kita masuk kepada editor gitu ya. Editor dalam sebuah video itu tentu harus yang menarik. Tentu dalam perbedaan dalam fotografi dan videografi itu bedanya adalah konsep. Tadinya kalau fotografi dia tidak punya
apa namanya ya, tidak ada pergerakan seperti ini. Dia itu hanya diam saja. Nah, sedangkan kalau pada videografi dia itu bergerak. Ya, bagaimana kita membuat sesuatu yang diam pada fotografi itu jadi menarik. Orang melihatnya itu enak. Gitu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama di video berikutnya, dan juga nanti bagaimana kita mengedit dalam foto tadi. Nah, oke, kita langsung aja ke videografi. Nanti kita akan menciptakan sebuah benda yang diam, kita buat jadi bergerak gitu ya. Nah, kita juga akan mengedit nantinya gitu ya teman-teman semuanya. Jadi yang berikutnya adalah nanti kepada editing. Setelah editing kita akan membuat sebuah karya ya. Oke, jadi sebenarnya masih banyak banget sih apa yang harus saya sampaikan, tapi nanti juga akan saya bahas tentang bagaimana kita bisa membuat video kita bisa dilihat oleh banyak orang. Intinya itu adalah konsep yang kita buat itu apa gitu ya. Nah, di sini kan konsep sinematografi ini. Nah, di sinematografi yang saya buat ini itu tentu ya video seperti ini gitu ya. Dan teman-teman semua, jadi singkat cerita, akhir kata dari saya ya, sinematografi itu sendiri punya dasarnya tadi kepada fotografi, editor, baru kepada videografi. Setelah videografi kemasnya kepada editor. Nah, editor videografi. Nah, setelah itu barulah sebuah karya. Nah, untuk mencapai tahapan sinematografi itu tentu ada banyak banget elemen-elemennya. Kita akan belajar sama-sama nanti. Tentu teman-teman semua ya, saya harap teman-teman bisa berkomentar di video ini gitu ya. Misalnya mau buat apa gitu, teman-teman bisa berkomentar. Nah, akhir kata dari saya ucapkan selamat buat teman-teman, selamat mencoba semuanya. Jangan pernah berhenti berkarya, karena sesungguhnya berkarya itu tanpa batas, tanpa melihat apa yang ada pada diri kita. Jalan aja dengan apa yang ada ya. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, tetap kita sesungguhnya punya apa-apa, karena berkarya itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada sebelumnya gitu ya. Oke, akhir kata dari saya, akhir terus sih teman-temannya. Jadi akhir kata dari saya tuh akan akhir lagi ya. Nah, jadi teman-teman semuanya semangat untuk mencoba dalam fotografi. Nanti di video berikutnya saya akan mengajar tentang, saya akan memberitahu tentang fotografi. Kita akan praktek bersama, nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan sama-sama kita berkarya. Jangan lupa berkarya bersama. Dah, thank you.